Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal wa ghaniyun amman siwah. Al-munfaridi bi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafil khususiyah. An-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jah. Walam yakhluqil khalaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akramal manzilatahu indal hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah sahibis syariah wa sahibis syafa'ah. Amma ba'du. Para ANB dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu Asma Jolo Sutro, yang mana asma ini saya dapatkan dari guru saya tercinta, yaitu Kiai Haji Aang Badrul Mubarak rahimahullah, Bandung Barat. Dan beliau dapatkan dari Kiai Haji atau Syekh Ishaq Al-Hafidh rahimahullah, Gerobogan. Saya menulis beberapa mahabbah, ada 5 macam buku mahabbah yang insya Allah buku mahabbah ini untuk memudahkan kita belajar, karena ijazah asma segitu banyaknya, jadi kalau buka-buka kitab itu susah nyarinya. Makanya saya tuliskan khusus bab mahabbah. Di sini ada mahabbah Jolo Sutro, ada mahabbah Sulaiman, ada mahabbah Mujarobah, ada mahabbah Iblis, ada juga mahabbah Ratu Bilqis. Itu saya beri judul-judul itu. Kalau mahabbah Ratu Bilqis itu khusus bagi orang-orang yang bisa bahasa Arab dan bisa menulis Arab, karena di sini bahasanya Arab semua. Kalau yang lainnya ada Arab dan ada terjemahannya. Saya akan mencoba membahas Jolo Sutro, Asma Jolo Sutro. Jolo, mahabbah, bahasa Arab. Mahabbah itu adalah bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya mah berarti bahasa urangna nyaeta asihan. Wah, mantap ini bagi orang-orang jomblo. Tapi bukan untuk itu baik. Mahabbah Jolo Sutro ini saya tuliskan tiga di dalam buku ini ada 3 tingkat atau 3 amalan. Ya. Yang pertama adalah Asma Jolo Sutro 1, Asma Jolo Sutro 2, Asma Jolo Sutro 3. Kita mencoba menjelaskan yang 1 dulu. Asma Jolo Sutro ke-1 itu agak unik. Uniknya bahasanya itu bahasa, entah ini bahasa apa. Pokoknya yang sudah ijazah mahabbah Jolo Sutro itu mantep. Soalnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, pukih lir batin. Caranya yaitu seperti biasa penyelarasan. Kenapa penyelarasan? Ya supaya selaras dulu gitu. Biasanya penyelarasan itu minimal 7 hari atau 7 malam. Supaya selaras enggak nantinya dengan badan kita. Kalau memang nantinya selaras berarti ya mustajab.
Kalau belum mustajab berarti belum selaras. Makanya terus diselaraskan. Misalnya 11 malam atau 41 malam dan seterusnya. Kalau belum selaras mah terus selaraskan dengan badan kita. Makanya di sini biasanya ada penyelarasan. Seperti di sini cara mengamalkannya adalah setiap tengah malam itu, entah itu habis sholat 2 rakaat, habis sholat hajat, entah langsung wirid, bisa, yang penting mempunyai wudhu. Seperti misalnya langsung wudhu, setelah wudhu kita langsung wirid misalnya, atau mau sholat dulu ya silahkan. Terus kita baca tawasul yang tertera di buku ini. Kemudian di wirid asma'nya 41 atau 111 atau 313 atau 1001. Setiap habis sholatnya selama 7 hari itu dibacanya 41 kali. Dan setelah selesai penyelarasan barulah siap digunakan. Ya. Bisa, cara menggunakannya bisa dibaca 3 kali, bisa dibaca 1 kali. Pokoknya kalau sudah selaras itu ajib. Bisa juga lewat salaman. Misalnya kita mau bersalaman sama orang yang kita tuju, maka baca dulu kita 3 kali, lalu tiupkan pada tangan. Misalnya kita salaman, insya Allah eta. Jangan lupa ini kalau di wiridnya terus menerus atau di wiridnya 1000 minimalnya, itu bisa menjadi gendam. Makanya orang yang sudah ijazah Asma Jalla Sutra dimohon untuk digunakan di jalan yang benar atau digunakan untuk kebaikan. Jangan digunakan untuk kejahatan. Karena ilmu itu adalah alat, di mana alat tergantung kita makainya untuk kebaikan atau untuk keburukan. Karena alat mah bisa baik untuk kebaikan dan untuk keburukan. Awas, hati-hati. Terus di sini diterangkan juga bisa memakai beras kuning, artinya beras yang dikasih atau dicampur apa itu namanya, kunir. Bisa lewat makanan, bisa lewat pakaian. Kalau lewat makanan ya berarti supaya termakan oleh orang yang dituju. Kalau lewat pakaian ya supaya pakaiannya itu terpakai. Ini bisa mahabbah umum, bisa mahabbah khusus. Artinya kalau kita istiqomah mengamalkannya, itu otomatis kita itu mempunyai mahabbah. Kalau dalam bahasa sekarang mah auranya, memakai auranya itu terpancar. Jadi seakan-akan orang itu, bukan seakan-akan sih, tapi gimana ya, jadi orang itu melihat kita itu senang terus gitu. Ya walaupun dunia ini memang ada yang senang, ada yang tidak gitu. Ya minimal 1 orang 2 orang mah atuh cinta resep ke orang teh gitu. Kalau mahabbah khusus, misalnya kita sudah mempunyai target, nah ini dikhususkan. Misalnya khususon orang yang kita tuju dan nama orang tuanya itu.
Jadi ini ada SMS, misalnya kirim Fatihah bersama orang yang dituju, kemudian baca Fatihahnya 11 kali, tapi jangan lewat 7 hari, minimal 3 malam diamalkan untuk si target, maksimal 7. Cukup sampai 7, karena kalau lebih dari 7 itu berbahaya. Makanya jangan, bisa stres, orang yang kita tuju itu bisa stres. Atau ada efek-efek lain seperti sakit dan lain sebagainya. Makanya tolong gunakan, kata saya juga, gunakan di jalan yang benar. Itu. Kemudian bisa untuk orang lain, artinya apabila ada orang yang meminta, misalnya ada tamu, kemudian minta, tolong si A supaya cinta sama saya. Nah, ini kita baca. Asalkan maharna we wani. Ya, biasanya maharnya itu mahal ini kalau pakai ini, karena jarang melenceng ini. Asma Jolo Sutro itu luar biasa. Saya pun biasa atau sering memakai itu. Misalnya ada suami istri ingin bercerai atau bertengkar, ini bisa memakai Asma Jolo Sutro. Cuman kadang-kadang dipakai untuk kejahatan. Masya Allah, ya itu mah tergantung dirinya sih. Jadi misalnya atasan kita atau bos atau teman bisnis, supaya bisnisnya atau supaya atasan bos kita itu cinta atau resep lah, bahasa Sunda nama, cinta kepada kita, atau supaya gajinya naik itu. Nih, baca ini. Di sini sudah komplit tata caranya, jadi tinggal kita mewiridkannya saja atau mengkhususkannya saja. Kemudian Asma Jolo Sutro tingkat 2. Nah, ini tingkat 2 ini agak naik. Jadi bacaannya itu dari ayat Quran. Mahabah Jolo Sutro tingkat 2 ini sama, bisa khusus, bisa umum, atau bisa untuk membantu orang lain. Sama juga bisa memakai salaman, makanan, minuman, dan lain-lain. Ini sama juga, jadi butuh penyelarasan. Ya, seperti 7 malam berturut-turut. Kalau penyelarasan itu jangan dikhususkan dulu, tapi ya sesuai tulisan di sininya saja. Setelah 7 malam berturut-turut baru untuk dipakai, bisa dipakai. Artinya 7 malam itu hitungan yang kebanyakan orang itu sudah selaras. Jadi insya Allah itu. Tata caranya pun sama seperti yang ke-1. Cuman tingkat 2 ya tentunya agak ekstrim. Lalu yang ketiga, tingkat Asma Jolo Sutro yang ketiga, ini juga sama, dari ayat Quran. Amalannya pun sangat pendek, gampang, sangat pendek, mudah.
Sama ini juga penyelarasan 7 malam berturut-turut. Ya pokoknya mempunyai buku ini, insya Allah. Di sini ada tata cara untuk diri sendiri, untuk khusus dan umum, juga bisa untuk orang lain. Untuk merukunkan suami istri yang sedang bertengkar atau orang yang sedang bertengkar bisa. Makanya perbanyak wiridan mahabbah itu supaya ya supaya orang lain melihat kita itu suka terus pokoknya. Tapi kalau mahabbah tingkat 2 dan 3 ini tidak hanya khusus untuk manusia, sampai bangsa jin, hewan-hewan, dan lain sebagainya, itu insya Allah akan suka pada kita. Artinya suka itu, lamun cek Sunda mah raresepeun lah. Misalnya ada hewan buas, tidak bisa buas. Pokoknya bisa untuk hewan dan lain sebagainya. Kalau Asma Jolo Sutro 1 sih khusus untuk bangsa manusia. Tapi kalau 2 dan 3-nya itu bangsa manapun insya Allah kena sama Asma ini. Bangsa jin, bangsa malaikat, bangsa hewan, dan lain-lain. Insya Allah gitu oge. Makanya orang yang sudah ijazah Asma ini istiqomahkanlah, atau ketika butuh bacalah. Dan yang belum ijazah ya maka kalau ingin punya ya harus ijazah ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di komentar, tanyakan di komentar atau hubungi nomor WA ada nanti di bawah sini atau di catatan. Da bahasana hese eta deskripsi tanaon. Geus eta pokona dibaca lah di komentar. Ya mudah-mudahan kita selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Akhirnya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.